Halo Sobat Kuliner. Untuk video kali ini judulnya adalah unboxing freezer rumahan merek RSA CF160 untuk bisnis frozen food. Di masa pandemi corona ini, bisnis yang sedang menjamur di masyarakat adalah penjualan daging ayam dan daging sapi ataupun olahannya yang dibekukan. Untuk kebutuhan tersebut diperlukan freezer untuk menyimpan daging-daging supaya tahan lama. Dalam video ini saya akan unboxing freezer rumahan merek RSA tipe CF160 yang harganya relatif murah namun mempunyai daya tampung yang cukup besar dengan daya listrik yang rendah. Ini liputannya yang akan menjelaskan keunggulan dari produk ini langsung oleh ahlinya. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa ini namanya? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Diki dari RSA langsung Pak. Terima kasih yang sebesarnya ya Pak atas kehadiran Bapak ke tempat ini untuk memberikan penjelasan atas keunggulan-keunggulan dari freezer merek RSA ini. Silakan Pak. Boleh. Untuk pertama-tama teman-teman kita bakal unboxing salah satu tipe dari tipe RSA, yaitu freezer RSA tipe CF160 yang ukurannya sekitar 160 liter. Oke, kita buka. Apanya dulu Pak yang harus dibuka? Yang ini dulu Pak. Sebenarnya bukanya Bapak nanti bisa langsung gunting. Satu lagi ya. Simsalabim. Jadi apa? Prok. Nah, ini bentuk belakangnya ini Pak ya? Ini bentuk belakangnya dan ini bentuk depannya. Waduh. Tapi kalau sebenarnya ada kisi-kisinya nih, buka kayak gini. Kalau buat teman-teman yang belum ngerti, belum tahu kalau cara buka ini kayak gimana, karena kalau kita buka langsung kayak gini, otomatis kalau kulkas baru yang pakai kompresor, dia pasti kita kena strumannya kecil. Tapi ada tata caranya buat bukanya. Jadi bapaknya pegang yang ini dulu, pegang limitnya sebelum plastiknya dibuka. Itu maksudnya buat untuk apa Pak? Nah ini buat buat menetralisir listriknya. Jadi kalau yang kayak gini dia apa ya? Suka ada listrik elektrostatik mungkin ya. Listrik misalnya. Jadi kalau Bapak nanti suatu saat buka langsung kayak gini, nanti sini ada sisa-sisa listrik, tangan bahaya, apalagi kalau tangannya kotor karena ada debu atau basah. Nah, istilahnya kesetrum gitu Pak? Ya, nah itu kayak kesetrum. Jadi pegang dulu unitnya, baru si plastiknya dibuka. Nah ini sobat semua ada pengalaman baru. Jadi kalau untuk membuka unboxing yang baru seperti ini, maka harus ditempelkan tangannya ke salah satu bodinya gitu Pak tadi? Iya, salah satu bodi. Baru plastiknya baru dibuka, karena kalau plastiknya dibuka dulu, baru kita pegang ininya, apalagi tangannya kotor atau basah, itu bukan sebenarnya nggak bahaya, cuman ada setrumnya. Listrik kecil. Nah, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya dibuka ya, apa? Kita buka. Ini ada ininya cuman buat pengaman supaya jangan terbuka gitu ya pada waktu penggunaan. Jadi langkah berikutnya harus dibuka plasternya atau selotipnya Pak ya? Kita lihat dalamnya. Nah, waduh. Untuk dalamnya ada ini dilengkapi sama satu kartu garansi. Ada kartu garansinya Pak? Ya, ada kartu garansinya juga. Terus ada ini, dia ada satu basket. Dia buat nyimpen, bisa buat nyimpen es, buat nyimpen apa aja sih yang. Nah, karena di pabriknya kita yang tipe ini belum dipasangin handle-nya, kita sebenarnya harus pasangin sendiri, tapi nggak usah khawatir gimana kok. Oh jadi handle-nya harus pasang sendiri ya Pak ya? Iya, pasang sendiri. Kenapa harus pasang sendiri? Karena pas ngibus itu dia dipas. Jadi kalau dipasangin dari toko atau dipasangin di sana, takutnya nanti belah di pas di perjalanan
Nanti customer-nya juga ya nanti. Biar praktis. Sobat, ternyata untuk unboxing freezer ini perlu alat tambahan seperti obeng kembang dan gunting. Sekarang kita pasang sih. Kita pasang teman-teman. Sebenarnya gunting cuma buat membuka ini aja di sini. Plester Pak ya, ada plester ya. Ya. Oh Pak, jadi ada ripet. Kita potong ripetnya. Karena ini buat kunci biar si kuncinya karena kecil. Apalagi ada yang kecil, kalau nggak pakai ripet bisa hilang, takutnya hilang atau. Oh, dia kuncinya kecil ya. Dan ini yang satu ini dia buat kuncinya, terus yang satu ini dia buat handle-nya, dan yang ini dia buat kuncinya lebih. Sobat, ternyata di dalam freezer ini ada pegangannya dan kuncinya, serta ini apa Pak ini? Ini buat gantelan kuncinya. Buat gantelan kuncinya. Buat kuncinya. Dan ini harus dirakit sendiri. Tapi mudah kok ngerakitnya seperti ini. Ya. Kita teman-teman coba rakit. Yang pertama kita buka mur yang 6 ini. Yang 2, yang 4 buat handle, yang 2 lagi buat kunci. Buat kunci, yang 2 yang bawah buat kunci Pak ya. Ya. Kita buka satu-satu ya. Menggunakan obeng kembang Pak ya. Ini mudah ya. Jadi obeng yang digunakan sebenarnya yang disarankan obengnya yang lebih panjang sih Pak. Panjang minimal kayak gini panjang. Jadi powernya lebih gede. Ya. Makanya orang-orang servis biasanya pasti pakainya Panjang-panjang. pakai yang panjang-panjang karena pakai kayak kecil, power yang dihasilkan juga kecil. Nah, Tapi biasanya kalau buka freezer kayak gini biasanya pasti ada yang susah. Ada yang susah buka. Caranya gimana nih? Caranya mudah. Jadi teman-teman nggak langsung begini atau langsung pakai tenaga gini, dia cuma harus pakai sentakan aja gini. Tek Dia gitu langsung ya? buka. Nah, kayak buka kayak gini. nah ini tipsnya sobat ya, untuk membuka bautnya ini harus menggunakan obeng kembang yang panjang supaya tenaganya besar. Ya, yang pertama itu, yang keduanya tadi kalau masih susah ngebukanya, yang kayak gini. Teman-teman bisa putar ke sebelah berlawanan, ke sebelah kanan dengan cara sekaligus disentak kayak gini. Nah, kalau udah disentak kayak gitu, digini dia pasti langsung udah kayak gini. Jadi langsung terlepas Pak ya, langsung buka Pak ya. Ya, biasanya ada freezer yang burnya emang agak susah dibuka. Jadi harus diputar dulu berlawanan Pak ya. Dulu berlawanan, atau pas muter gini dikasih sentakan dikit. Sentakan sedikit. Ya, sentakan dikit. Nah, berarti semuanya sudah terlepas 6 mur. Nah, sekarang kita pasang, pertama-tama kita pasangnya dari buat kuncinya dulu. Nah, buat kunci caranya kayak gini, dia baliknya kayak gini. Nah, kita pasang. Buat cantelan kunci Pak itu? Ya, buat cantelan kuncinya. Sobat-sobat gak perlu khawatir kalau yang ini nggak miring atau nggak stabil, karena ini udah di setel pas kayak gini. Udah setel, dan posisinya harus demikian Pak ya. Bagian kayak gini. melekuknya ke bawah Ya. gitu Pak ya. Oke. Sekarang yang kedua kita pasang buat handle-nya. Buat handle-nya pertama-tama ini tertutup biasanya. Nanti dibuka dulu. Di sini ada tempat buat murnya. Ada 4 lubang. 1. Kita pasang dulu. Cara pasangnya kayak gini. Oh, jadi harus dibuka dulu itu tutupnya Pak ya. Ya. Nah, ini sobat, teknik untuk memasang handle. Ini dilakukan oleh yang ahlinya. Jadi langsung udah kenceng Pak ya itu? Ya, udah kenceng. Udah dikencengkan. Udah aman.
Nah sekarang langkah ketiga itu pasangin ininya tutupnya biar nggak kelihatan kayak gini, agak bagus. Biar rapi Pak ya. Biar rapi ya. Nah, di cara masangnya dorong dulu ke sini, ininya dipasin. Nah, Oh jadi cara masangnya gitu Pak ya? Ya cara masangnya gini. Nanti kalau mau buka kayak gininya kayak gimana sebenarnya mudah, tinggal tempel aja pakai obeng min atau bisa pakai ini juga nggak apa-apa. Pakai gunting ya. Sekarang kita coba kuncinya. Sekarang buka. Saya coba tutup. Nah, sobat, sudah terkunci. Ini untuk mengamankan produk-produk yang ada di dalam freezer ini. Sekarang buka lagi Pak ya. Nah, jadi langkah pertama harus dipasang handle Pak ya. Setelah itu apa lagi Pak? Untuk ini udah beres untuk pemasangannya. Sekarang tinggal cara pakai. Nah, sekarang cara pakainya. Pertama yang harus dilakukan apa Pak? Yang pertama untuk tipe yang ini, dia untuk kompresor dia pakai tipe R600A. Jadi buat tipe itu kelebihannya kayak gimana? Jadi yang kayak gini itu kompresor tipe R600A, kelebihannya itu dia nggak bakal ada suara. Jadi suaranya halus Pak ya? Udah halus. Kita coba suaranya kayak gimana. Langsung dicolokkan ke. Nggak bakal ada suara. Jadi udah tanpa bunyi. Kalau dulu kan kompresor masih pakai yang dulu otomatis si bunyinya masih kayak bunyi helikopter. Dari helikopter. Kayak pesawat. Sekarang udah bagus Pak. Sekarang udah bagus semua. Hampir semua tipe udah pakai tipe R600 rata-rata sih. Halus Pak ya, ini tidak kedengaran bunyi kompresornya. Halus banget. Nah teman-teman pasti nanya ini, yang di depan itu apa nih? Yang cara ngatur suhunya, terus ada angkanya kayak apa nih? Nah itu namanya digital temperatur. Jadi kegunaan digital temperatur itu buat ukur suhu di dalamnya kayak gimana. Jadi teman-teman atau sobat-sobat di rumah juga bisa tahu di dalam itu suhunya berapa derajat. Lewat sini. Jadi ini bisa langsung dimonitor di depan ini Pak ya? Ya, jadi teman-teman kalau yang di rumahnya atau rumah makan atau resto atau kafe, mereka punya suhu apa ya? Suhu yang disaranin. Terus misalkan teman-teman mau suhunya minus 5 derajat di restoran teman-teman atau di rumah makan teman-teman, frozen foodnya mau minus 5 derajat, teman-teman bisa kontrol lewat sini. Nanti bisa disetting Pak ya? Ya, bisa disetting ininya nyampe minus 5 derajat. Oh jadi ini settingan ada di depan ya Pak ya? Ya. Untuk menentukan suhu yang diinginkan, begitu Pak ya? Ya. Jadi kalau ke kiri itu untuk dingin ya? Ya. Ke kiri dia untuk dingin sama off, dan untuk ke kanan dia untuk lebih dingin Pak. Lebih dingin lagi. Nah ini angka 30 ini menunjukin apa Pak? Angka 30 itu karena emang suhunya di dalam belum dingin, kita baru colokin, itu tandanya plus 30 derajat. Jadi di dalam itu belum dingin, malah sebaliknya malah panas. Oh, jadi ini karena, masih suhu ruangan Pak ya? 30 derajat. Nah selanjutnya kita akan bahas cara ngebersihin freezernya kayak gimana nih, yang bagus supaya nggak rusak ke freezernya. Yang pertama teman-teman, di sini ada tanda off teman-teman. Jadi di sini ada tanda off. Teman-teman putar dulu nyampe tanda off, nyampe ada bunyi truk kayak gitu. Nah coba. Strike. Nah strike kayak gini. Ininya langsung mati. Berarti dia lagi semua kompresor dia dimatiin semua. Jadi nggak ada pendinginan, malah itu buat pencairan. Nah banyak yang teman-teman yang belum paham sebenarnya cara ngebersihin kayak gini, kayak langsung cabut di sananya. Itu nggak boleh Pak ya? Yang disaranin nggak boleh sih Pak, karena nanti pas Bapak colokin dia mulai dari nol lagi. Dan watt yang pas dicolokin awal pasti wattnya lebih gede. Dan untuk kalau ngebersihin di sini pastinya teman-teman pasti agak kotor, terus harus bersihin. Kemana nih lubang buat ngebersihinnya? Teman-teman tinggal buka ininya.
Itu lubang apa Pak? Ini lubang pembuangan ya, pembuangan air, pembuangan es. Lebih tepatnya buat ngebersihin sih Pak. Jadi caranya diputar ya Pak ya? Caranya diputar. Nah udah kebuka kayak gini, tapi masih ada di depannya. Di depan juga dibuka. Nanti buat air yang kotor, sisa ngebersihin, es yang cair nanti keluarnya dari sini. Tapi kalau teman-teman nanti si ininya takut ngeluber, teman-teman bisa pakai selang yang ukuran kecil. Aduh berapa ini ya, saya lupa. Itu kayaknya seperti 5/8 Pak. 5/8 ya? Iya 5/8 iya. Teman-teman bisa pakai masukin selang yang kecil ke sebelah sini. Yang 5/8 in. Ya sekitar ukuran segitu. Nanti si selangnya buang ke saluran air atau ke solokan. Mau ke kamar mandi bebas itu, atau mau langsung ke ember juga bisa. Jadi yang ini untuk pembuangan manakala kita ngebersihkan gitu Pak ya. Ya jadi yang pertama yang bagian bawahnya harus dibuka dulu. Dibuka dulu, caranya diputar. Nah ini kayak gini. Nah, doknya harus dibuka dulu dengan saya diputar. Lalu yang bagian depannya diberi selang dan disalurkan ke saluran yang tempat pembuangannya gitu Pak ya? Ya. Dan untuk kisi-kisi buat ngebersihin, kalau ada bunga es di dalam di sebelah sini, diusahain jangan pakai pisau. Bahaya itu kalau pakai pisau. Karena kalau nembus ke evalatornya, nanti evalator bocor. Masalah lagi. Masalahnya rusak lagi. Jadi sarannya bagaimana Pak kalau tadi ada bunga es? Ada bunga es nggak boleh. Yang pertama yang pastinya nggak boleh pakai benda-benda tajam, karena benda-benda tajam bahaya buat si lapisan ininya. Takutnya si benda tajamnya masuk ke sebelah sini, masuk ke dalam, nembus ke dalam gini, evalatornya atau sambungan si buat pipa pengalir freonnya bocor. Nah itu yang jadi masalah. Rusak aja Pak ya? Rusak aja, harus dibongkar semua. Boleh tanya Pak, kelebihannya untuk tipe ini bagaimana Pak dibandingkan dengan yang lainnya? Ya untuk yang pertama, dia yang pastinya anti vakum. Anti vakum? Ya, maksudnya? Kenapa disebut anti vakum? Jadi kalau yang ini si karetnya bukan karet keras yang kayak gimana ya? Oh ini karet untuk apa Pak yang ini? Nah karet ini gunanya buat kalau dinginnya dingin banget biasanya ada beberapa tipe kulkas yang emang pas dibuka itu terjadi vakum. Jadi vakum itu karena dingin dalam, karena dalamnya terlalu dingin dia nggak bisa kebuka vakum. Jadi susah dibuka gitu Pak ya? Susah dibuka, tapi teman-teman kalau ada trouble kayak gitu, teman-teman mudah ada kisi-kisinya. Jadi teman-teman kayak gini. Gimana caranya Pak? Ya, teman-teman buka, tapi jangan takut susah membuka sih. Sebenarnya membuka kayak gini gampang kok. Teman-teman tinggal gini aja. Cara bukanya sendiri di sini sebenarnya ada lubang. Kalau freezer teman-teman terjadi vakum yang tadi saya jelaskan, yang susah dibuka ya, gitu. Yang susah dibuka, teman-teman boleh kasih lubang. Kalau di sini lubangnya masih kurang, teman-teman bisa kasih lubang di sebelah sini, mau sebelah sini. Kalau masih terjadi vakum juga, tambahin lagi aja lubangnya. Oh jadi semakin banyak lubang supaya supaya mudah dibuka gitu Pak ya? Dibuka, karena biasanya mah kejadian vakum itu karena pemakaian freezer yang emang sudah terlalu lama, terus si karet ininya teman-teman nggak mau ganti, mau pakai yang emang ya udah nggak usah beli lagi yang ada itu buat nyiasatinya. Tapi kalau untuk cara masaknya sebenarnya nggak ambil lagi. Kalau udah dibolonginnya bisa pakai gunting, bisa pakai cutter, bisa pakai apa yang dibolong kayak ini. Bolongnya besar Pak, sebesar apa misalnya? Secukupnya aja Pak, kayak seperti ini aja. Oh asal ada lubang aja? Ya asal ada gitu. lubang. Nah tapi kalau diganti kan sayang Pak, harganya agak mahal. Walaupun kebilang murah tapi ya lumayan. Jadi lebih baik dikasih lubang gitu Pak ya? Lebih baik kasih lubang buat nyiasatinya. Mending kalau yang ada mending pakai aja dulu yang ada daripada beli lagi. Gitu Pak ya? Jadi teman-teman juga bisa lihat, atau teman-teman kulkas di rumahnya ada kejadian yang kayak gitu, itu cara nyiasatinya. Jadi itu untuk mensiasati kalau freezer terjadi vakum. Jadi vakum itu maksudnya susah dibuka gitu Pak ya? Kayak gitu karena di dalamnya bisa selalu dingin. Oh gitu. Lalu Pak tadi keunggulan lainnya motornya jenis atau tipe apa Pak? Dari
Jadi kalau untuk yang saya ini untuk motor sendiri dia pakai tipe R600A. Jadi untuk tipe R600A itu motor yang emang bunyinya emang nggak bising. Bunyinya halus. Bunyinya halus, dia nggak bising. Untuk di watt juga dia rendah. Rendah. Kita coba buat cek bising atau enggaknya. Nah, coba nih, sobat akan dicoba lagi. Nah, ini stekernya dimasukkan stop kontak. Ini nggak bakal ada getaran, nggak bakal ada suara. Sobat, ini sangat halus sekali bunyi kompresornya, Pak ya. Ini kompresor, Pak ya? Ya, kompresor. Cuman ini benar-benar halus loh, sobat. Benar, ini tidak terdengar bunyi apapun, sangat halus sekali. Inilah kelebihannya mungkin Pak tipe yang RSA CF160. Nah, selain itu harganya gimana Pak ini? Untuk harga minim sih Pak. Minim Pak ya? Ya, kenapa disebut minim? Untuk tipe 100 CF160 sekitar 150 literan. Dia untuk harga di kisaran sekitar harga 2 juta lebih dikit. Jadi harganya toko yang jual sih. Itu tergantung tokonya yang jual. Kurang lebih sekitar harga 23 sampai 25. Gitu ya. Toko, kota, karena kota juga mempengaruhi ya. Transportasi Pak ya. Transportasi ya. Kurang lebih di harga segitu, harga 2.500.000-an. Jadi mudah dijangkau, hasilnya maksimum Pak ya. Hasilnya maksimum. Karena kalau untuk 160 liter nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga buat yang awal usaha. Cocok buat kayak usaha barbecue, terus rumah makan sama yang lainnya. Ini banyak sekali Pak yang dibeli merek ini Pak. Kalau untuk penjualan untuk saat ini yang saya tinggi Pak. Lagi tinggi. Ya karena kenapa lagi tinggi daripada kapasitas yang lain, karena yang kayak gini cukup nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar juga buat orang yang awal ngerintis usaha. Jadi dengan modal sedikit ya, modal sedikit, bisa. Terus bapaknya mau, bapak atau ibu di rumah mau bisnis kuliner, bapak bisa beli tipe ini. Karena kalau tipe 100 liter takutnya kekecilan, nanti bapak beli ukuran 100 liter malah nggak cukup, beli lagi 100 liter. Jadi double lah, harganya double tapi yang pasar 60. ya jadi dengan tipe ini 160 liter cukup membayar sekitar 2 jutaan lebih sedikit, kita mendapatkan hasil yang optimum Pak ya. Selain yang tadi jelaskan Pak, ini yang bawahnya ini ada apa Pak seperti yang putih-putih ini? Nah untuk yang putih ini sebenarnya styrofoam sih Pak. Styrofoam. Cuman nanti teman-teman di bawah dibuka aja sih styrofoam ini karena di bawah dilengkapi dengan roda buat mempermudah teman-teman kalau suatu saat nah ini rodanya kayak gini. Tuh. Udah sekalian buka aja Pak. Ya. Buka aja sekalian biar langsung. Ya. Itu ringan sekali Pak, kira-kira berapa kilo nih Pak? Apanya? Beratnya? Ini total berat ininya ringan sih Pak, kurang lebih sekitar 50 kiloan, nggak nyampe 50 kilo. Soalnya Bapak sepertinya mudah banget Pak memindahkan freezer ini. Nah jadi ada roda ya, sobat. Tuh ini bisa digeser-geser. Ini ada rodanya. Tuh ada rodanya. Kita harus pakai roda karena emang kalau kita lagi usaha kita sering pindah-pindah tempat ya, lokasi ya. Lokasi mau disimpan dekat garnis atau mau disimpan mau dipindahin langsung ke pantry-nya bisa. Jadi roda ini mempermudah tapi buat kisi-kisinya si roda ini biasanya tekan-tekan nanti teman-teman yang disaranin juga kalau untuk segi kompresor di sininya pakai apa ya? Ada jarak buat ke tembok. Jadi jarak ke tembok itu sekitar setengah jengkal aja segini. Karena di sini ngeluarin sekitar 10 cm gitu Pak ya? Ya, sekitar 10 cm ya. Ya lebih gede lebih bagus juga. Karena di sini ngeluarin panas walaupun di dalamnya dingin, tapi untuk kompresor karena dia mesin bekerja, dia pasti ada suhu panas yang keluar. Nah, suhu panas itu kenapa harus dijarakin sini biar si suhu panasnya bisa keluar, nggak terhalang sama tembok. Oh, jadi terhalang sama tembok bahayanya kulkas juga nggak terawat.
kurang baik gitu Pak ya. kurang baik. Nah, jadi sobat, kalau meletakkan freezer ini harus diberi jarak minimal 10 cm gitu Pak ya. Ya. Supaya kompresornya bekerja dengan sebaiknya. Iya. Nah, ini sobat, harga sudah murah, kapasitas banyak, dan ini praktis, bisa dibawa kemana-mana, bisa digeser-geser gitu Pak ya. Dan wattnya juga kecil banget. Dan ini cocok untuk sobat semua yang memulai usaha bisnis tentang pembekuan seperti frozen food yang isinya daging ayam atau daging sapi dan olahannya yang siap dimasukkan ke freezer ini. Nah, ini untuk sobat semua yang masih belum jelas, boleh isi di kolom komentar dan nanti Pak Diki ini akan membantu memberi penjelasannya. Ya, paling segitu aja teman-teman. Buat paham sendiri, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Dan jangan lupa buat subscribe sama like channelnya Paham. Mantap sekali, channel Hans Bandung. Ya, channel Hans Bandung. Terima Sukses kasih. selalu Pak Hans. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sobat semua yang tadinya tidak mengerti atau kurang penjelasan, dengan ada video tutorial ini bisa menjadi lebih paham. Terima kasih sekali lagi Pak ya. Siap, sama-sama Pak. Dengan sudah dijelaskannya secara detail oleh pakarnya tentang keunggulan freezer yang satu ini, maka berakhir pula video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.